Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan boleh menghantar kita lagi ada dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayat 22 sampai 25. Firman-Nya berkata demikian, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita secara khusus menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang percaya akan kematiannya dan kebangkitannya bagi kita, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus artinya bahwa kita harus memberitahukan, kita harus menyampaikan akan fakta tentang kebangkitan Kristus. Itu berarti kita juga mau siap berapologet, siap membuat pembelaan bagaimana kebangkitan Kristus yang sudah bertahun-tahun saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya memperingatinya melalui peristiwa Paskah. Hal inilah yang dilakukan ataupun yang disampaikan ketika Yudas sudah mati dengan bunuh diri dan akhirnya untuk melengkapi pengganti Yudas, maka disepakati bahwa mereka akan memilih seseorang yang akan menggantikan Yudas dengan syarat dalam ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Tujuannya apa? Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi dengan kata lain ayat itu mau mengatakan bahwa salah satu fungsi utama, salah satu tugas utama dari para rasul pada waktu itu adalah menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya, menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Dan itu juga berlaku bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya pada saat ini, bahwa saudara dan saya pun menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus? Ada apa dengan kebangkitan Kristus? Apa pentingnya kebangkitan Kristus itu bagi kita, sehingga kita pun harus mau menjadi saksi akan hal itu? Setidaknya ada beberapa alasan yang saya coba memahaminya. Yang pertama adalah, karena kebangkitan Kristus adalah salah satu bukti keilahiannya. Jadi kenapa kita harus menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus? Karena kebangkitan Kristus menjadi salah satu bukti, menjadi salah satu dasar fondasi akan kebangkitan Kristus, akan keilahian Kristus atau ketuhanannya. Atau boleh dikatakan bahwa apa bukti bahwa Kristus itu Tuhan? Apa bukti keilahian Kristus? Salah satunya adalah kebangkitannya. Kenapa kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan? Karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa punya kuasa mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kecuali Tuhan saja. Makanya kalau dia bisa mengalahkan kuasa dosa, itu artinya bahwa dia Tuhan. Makanya dia berkuasa untuk bangkit dari kematiannya. Makanya ini peristiwa penting. Makanya kita harus menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Yang kedua,
Kenapa kita harus menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus? Karena kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangannya terhadap kuasa dosa. Jadi dia bisa mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Itu membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan kuasa dosa. Makanya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Nah, hubungannya, bukti kemenangannya terhadap kuasa dosa membuktikan juga bahwa salib Kristus, kematian Kristus bagi kita tidak percuma, tidak sia-sia, karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kematiannya di Bukit Golgota itu tidak punya arti apa-apa sama sekali. Tapi dengan kemenangannya dari kuasa dosa, dari kuasa maut, membuat salib Kristus, kematian Kristus bagi kita, itu sesuatu yang sangat berarti secara khusus dalam hubungan dengan penebusan dosa ataupun pengampunan dosa bagi kita. Tanpa salib Kristus maka tidak ada pengampunan dosa bagi kita. Dan kalau tidak ada pengampunan dosa bagi kita, maka itu berarti bahwa hukuman di neraka pasti menunggu saudara dan saya. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, dan itu berarti kematiannya itu tidak percuma bagi saudara dan saya, tapi justru punya arti penting dalam hubungan dengan keselamatan kita. Alasan ketiga kenapa menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus itu sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga adalah karena kebangkitan Kristus bukti bahwa Kristus pernah mati. Kenapa ini sangat penting? Oleh karena ada banyak ajaran yang mengajarkan bahwa Kristus tidak bangkit dari antara mati. Salah satu ajaran orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Tetapi juga berhubungan dengan catatan kitab suci orang lain yang menganggap bahwa Kristus tidak disalibkan. Yang disalibkan adalah yang serupa dengan dia, yaitu Yudas. Tetapi fakta kebangkitannya membuktikan bahwa dia pernah mati. Dan kalau dia pernah mati, maka itu berarti bahwa kematian Kristus itu fakta. Jadi bukan seseorang yang diserupakan dengan dia yang disalibkan. Bukan Yudas yang disalibkan, Kristus sendiri yang disalibkan karena dia memang mati, makanya dia bangkit. Jadi ini suatu benang merah yang tidak bisa diputuskan antara kematian dengan kebangkitan, kebangkitan dengan kematian. Dan ini suatu fakta. Dan ini sudah ribuan tahun kita memperingati peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan itu. Jadi itu menjadi suatu bukti yang sangat kuat untuk memperteguh, memperkuat iman kita. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Kristus tidak mati, yang disalibkan adalah serupa dengan dia, jelas itu ajaran yang bertentangan dengan firman. Dan kita mau percaya yang mana? Jelas kita percaya firman Tuhan, apa kata Alkitab, karena ini sudah ribuan tahun terjadi. Kita terus memperingatinya. Jadi ini sangat penting kita menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus itu bukti bahwa Kristus pernah mati dan dia pernah sungguh-sungguh mati, tetapi dia bisa bangkit dari antara orang mati. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Tuhan tolong kami untuk kami terus bersaksi tentang kebangkitan Kristus, karena kebangkitan Kristus salah satu bukti keilahian Kristus. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangan terhadap kuasa dosa, sehingga kematian Kristus itu tidak percuma bagi kami. Tapi juga kebangkitan Kristus itu bukti bahwa Kristus pernah mati, sehingga ajaran yang mengatakan bahwa dia tidak mati itu jelas ajaran yang sesat, ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Roh-Mu yang Kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.